Halo, selamat sore. Bertemu lagi di mata kuliah Basis Data Terapan. Untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai view. Jadi, apa itu view? View adalah sebuah tabel virtual, ya, yang dibuat dari satu atau lebih tabel. Apa sih maksudnya virtual? Jadi sebenarnya dia benar-benar ada tabelnya, tapi dia berupa view, ya. Jadi tabelnya itu bisa kita anggap sebuah tabel copy lah, seperti itu ya. Nah, jadi sekarang kita buat dulu ini tentang membuat view. Tolong diingat kalau ketika membuat selalu kita gunakan perintah create view, ya. Terus nama view-nya apa? S baru perintah SQL-nya. Ya, perintah SQL ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita mau membuat tabel apa? Kita mau membuat view dari tabel apa? Maksudnya seperti itu. Jadi misalnya saya punya soal, buatlah view dengan nama VW mahasiswa. Oh ya, sebelumnya saya jelasin dulu untuk membedakan antara yang mana view, yang mana tabel, karena nanti fungsinya sama-sama berupa tabel, ya. Untuk membedakannya, kalau tabel kita pakai TB, kalau view kita pakai VW, ya. Jadi itu bedanya. Jadi supaya tahu, oh ini TB mahasiswa itu berarti tabel mahasiswa. Kalau view mahasiswa berarti dia VW mahasiswa, seperti itu ya. Jadi kita akan membuat buatlah view dengan nama VW mahasiswa untuk menampilkan data mahasiswa. Jadi caranya bagaimana? Kita create view, nama viewnya view mahasiswa. Sini langsung S, apa perintahnya? Karena kita bilang mau menampilkan data mahasiswa, maka dia select bintang from TB mahasiswa. Oke, sebelum membuat create ini, pastikan dulu kalian telah menggunakan DB perpustakaannya ya. Jadi di sini saya use dulu DB perpustakaan. Saya use dulu. Sudah, jadi posisi available database saya sudah di DB perpustakaan. Nah, sekarang cara execute-nya bagaimana? Cara execute-nya seperti ini. Jadi semua barisnya itu di-execute, dijalankan. Comment complete successfully berarti dia view-nya sudah berhasil dibuat. Nah, bagaimana cara menjalankan? Sekarang menjalankan view. Karena view adalah sebuah tabel, maka cara menjalankannya sama seperti cara kita menampilkan data pada tabel, ya, seperti itu. Jadi tinggal di select bintang from nama view-nya aja, ya, VW mahasiswa. Jadi tinggal di select, execute, nih, ya. Jadi seperti ini cara menampilkannya. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih bedanya antara kita select bintang from TB mahasiswa dengan select bintang from view. Nah, sebenarnya sama, hanya bedanya kelebihan view nanti bisa membuat tabel dengan kolom-kolom tertentu yang kita inginkan, ya. Oke, nanti saya kasih contoh kasus yang lain. Mungkin ini dulu. Oke, selanjutnya setelah menjalankan view, kita bisa untuk misalnya mau mengubah view. Nah, mengubah view-nya bagaimana? Misalnya, saya mau menampilkan view-nya. Jadi, view-nya itu berisi data, misalnya hanya NPM, nama mahasiswa, dan jenis kelamin. Jadi,
nggak semua kolomnya, jadi hanya 3 kolom utama aja. Jadi caranya bagaimana? Kita gunakan fungsi alter, view, VW mahasiswa, S ya di sini. Jadi ini ingat aja sih kalau create diganti alter. Jadi tinggal select npm nama mahasiswa, jenis kelamin, from nama tabelnya ya. Jadi ini perintah SQL-nya. Di sini tinggal di execute lagi ya. Nah, jalaninnya gimana? Jalanin ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti diminta mau menampilkan kolomnya ini, kolom npm nama mahasiswa jenis kelamin, nggak perlu pakai rumus ini lagi, tapi cukup panggil view-nya. Karena kenapa? Karena kita sudah menyimpan codingnya itu di dalam view itu, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah menghapus view. Jadi create lawannya langsung drop ya, drop view, nama view-nya VW mahasiswa, execute. Nah, comments complete successfully berarti dia berhasil dijalankan, tinggal di select. Invalid object berarti view-nya nggak ada, artinya benar-benar dihapus ya, seperti itu contohnya. Nah, kita gunakan kasus lain, misalnya di sini saya kasih contoh tentang view filter yang lain ya. Jadi misalnya yang pertama, buatlah view dengan nama ya VW buku berdasarkan jumlah. Jadi nanti view-nya adalah buku berdasarkan jumlah untuk menampilkan data buku ya berdasarkan jumlah buku yang di atas 5 jumlahnya. Nah, gimana? Kalian boleh, misalnya kalian nggak mau buat view-nya, kalian buat select-nya dulu boleh. Jadi misalnya kalau untuk menampilkan data buku apa? Kan kita pakai select bintang from TB buku ya. Seperti itu, berdasarkan maka where jumlah buku, maka where jumlah di atas 5. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, sudah keluar hasilnya, tinggal kalian tambahin fungsi create-nya aja. Jadi create view, nama view-nya VW buku berdasarkan jumlah. Tinggal tambahin S-nya aja. Udah. Seperti ini. Nah, kalian perhatiin kalau dia merah, ada garis merah seperti ini, tenang, itu bukan error. Ya, hanya dia tidak terdeteksi aja. Pokoknya kalian ingat, dia berhasil ketika berhasil di execute dan jalan, itu berarti dia bisa. Ya, jangan takut. Kalau error itu berarti dia message-nya merah. Nah, tinggal kalian jalankan saja jalan-jalannya, tinggal select bintang from nama view-nya VW buku berdasarkan jumlah, execute. Maka sudah nih. Jadi kalau mau tahu yang jumlahnya di atas 5, tinggal panggil view ini. Oke, sekarang kita contoh kasus yang kedua. Buatlah view dengan nama misalnya VW mahasiswa laki-laki ya, untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin laki-laki yang ini ya, karena kita bilangkan VW mahasiswa laki-laki. Nah, nanti tadi caranya kalian boleh select dulu bintang from TB mahasiswa, where-nya where jenis kelamin laki. Sebentar, kita lihat dulu ya. Kalau kalian nggak yakin laki-lakinya pakai apa, pakai L, maka saya ini ganti L.
Oke, sudah muncul. Ini yang laki-laki ada Michael dan Rudy, tinggal buat view-nya. Create view VW mahasiswa laki-laki S. Tinggal dijalanin, execute. Jadi kalau misalnya mau ditanya, ya kalau mau cari data untuk yang jenis kelamin laki-laki, tinggal select aja. Select bintang VW mahasiswa laki-laki. Udah dapet datanya. Jadi untuk yang semua data yang laki-laki di view mahasiswa laki-laki. Kalau data yang perempuan gimana? Coba ya, yang ketiga berarti saya ganti. Nih, yang ketiga, kalau dia view mahasiswanya perempuan. Oke. Ini saya ganti perempuan, ini ganti P aja. Ya, perempuan, create view. Selectnya gimana? Tampilinnya. Oke. Perempuan. Yang jalanin keluar nih. Jadi nah, ini tabelnya ada ya, benar-benar ada, nggak virtual. Jadi artinya ketika kalian misalnya mau select from-nya, ini ada gitu ya. Jadi benar-benar jadi tabel ini ya. Oke, nah berikutnya coba kita ke kasus yang ketiga, keempat, sorry. Jadi misalnya buatlah view ya dengan nama VW peminjaman misalnya, untuk menampilkan kode peminjaman, tanggal pinjam, terus tanggal kembali, NPM, nama mahasiswa, kode buku, judul buku, dan jumlah pinjam. Oke, nah sebelumnya itu kita coba lihat dulu ya, di tabel peminjaman itu ada nggak kolom-kolom yang diminta ini. Oke, kita lihat ya. Di sini kode ada, tanggal pinjam ada, tanggal kembali ada, NPM ada, nama nggak ada. Ya, berarti itu kita butuh tabel nama mahasiswa ini, berarti di tabel mahasiswa ya. TB mahasiswa. Terus kode buku ada, judul nggak ada. Judul di tabel buku. Ya, dan jumlah pinjam. Oke, berarti saya kolomnya kita harus tulis lagi ya. Kode peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, NPM ini nanti dia ambigu. Ambigu itu kenapa? Karena ada di tabel peminjaman dan ada di tabel mahasiswa. Harus ditentukan sumbernya dari mana. Jadi misal saya tentukan dari tabelnya dari mahasiswa. Oke, NPM, kemudian nama mahasiswa, kemudian kode buku. Nah, kode buku juga nanti ambigu, bisa dari peminjaman atau dari tabel buku. Jadi tabel buku, titik kode buku, judul buku, sama jumlah pinjam. Oke, nah tinggal where-nya aja. Where, jangan lupa ketika dia mau dihubungkan harus ada di normalisasi. Jadi tabel peminjaman di join ya. Kalian boleh pakai mau join atau nggak pakai join, sama aja. Jadi yang antara sama peminjaman dan mahasiswa itu adalah NPM. Ya, TB mahasiswa, titik NPM, N, TB peminjaman, titik buku, kode buku, sorry, sama dengan TB buku, titik kode buku. Kalian cek dulu ini masuk nggak datanya.
Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5, keluar namanya sudah, keluar juga judulnya. Nah, kalau sudah yakin, sudah benar, baru kita buat create-nya. Create view, ya nama view-nya view peminjaman. Yes. Jangan, kalau misalnya boleh nggak langsung saya create view terus saya execute? Boleh sih, tapi kalau salah berarti kan harus di alter. Jadi lebih baik di select dulu, sudah yakin baru di create. Tuh, tinggal dipanggil, select bintang from VW nya VW peminjaman. Jadi kalau mau lihat data peminjaman detail ini ya, seperti itu. Nah, misalnya kalau misalnya nanti mau ditanya, saya mau tahu Lilia itu nanti pinjemnya buku apa saja, jadi tinggal where kan, nama mahasiswanya adalah Lilia. Nih data peminjamannya ketahuan nih, oh dia minjem buku algoritma mekanika, lebih cepat dibandingkan kalau kalian nggak buat view itu ya, pakai ini. Oke, kemudian kasus berikutnya, misalnya ada kasus yang kelima ini berarti ya, dia minta soalnya tampilkan data peminjaman untuk peminjaman yang dilakukan tanggal 13 September misalnya 2019. Jadi tinggal pakai, kalau mau detail ya pakai file, kalian gunakan view-nya yang sudah kalian buat ya. Tinggal where tanggal pinjam sama dengan 2019 0913 seperti ini. Oke, jadi dapat nih Lilia dan Michael yang meminjam pada tanggal tersebut. Oke, sekian dulu materi tentang view. Ada sedikit latihan, silahkan dikerjakan. Terima kasih.